Saya akan coba melanjutkan pembahasan sebelumnya. Mungkin yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana prospek ekonomi kita ke depan. Berhubung kita mendengar informasi mengenai nilai defisit APBN untuk tahun 2025 yang nilainya sekitar 600 triliun ya. Kemudian ada juga hutang negara jatuh tempo ya di tahun depan sebesar 800 triliun. Jadi ini tidak terlepas dari kebijakan yang kita ambil pada saat pandemi, di mana sebagian besar negara ya di seluruh dunia melakukan pelonggaran fiskal, di mana saat itu kebijakan defisit fiskal terhadap PDB diperlebar dikarenakan sebagian besar negara mengalami defisit pada APBN-nya. Nah, ini secara akumulatif kemudian berdampak sampai beberapa tahun ke depan. Pada tahun 2020 kita mengingat ada Perpu Corona ya yang mengatur peningkatan defisit APBN terhadap PDB yang lebih besar daripada batasan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003. Nah, nilai defisit ini diperkenankan untuk tetap bertahan pada level yang lebih tinggi daripada Undang-Undang Keuangan Negara tersebut sampai kurang lebih 2 tahun semenjak terjadinya pandemi. Dan setelah itu nilai defisit kembali didisiplinkan, ditertibkan pada angka yang sesuai dengan aturan di Undang-Undang Keuangan Negara. Nah, oleh karena itu di tahun-tahun sekarang ini 2024, 2025 posisi kita memang sudah berada pada level di mana celah fiskal atau ruang fiskal lebih sempit daripada ketika peristiwa pandemi 2020, 2021 dan 2022. Dan di tahun-tahun sekarang juga memang saatnya bagi kita untuk menormalkan kembali, menutup kembali defisit APBN yang terlalu lebar sebagaimana yang dimungkinkan pada saat peristiwa pandemi tersebut. Nah, oleh karena itu di tahun 2024 dan 2025 ini tidak ada cara lain ya untuk mempertahankan keberlanjutan fiskal selain memperketat anggaran, di mana ya memang harapannya untuk anggaran pendapatan bisa dinaikkan, salah satunya dengan menaikkan sejumlah potensi pendapatan negara, misalnya kenaikan PPN yang berlangsung secara gradual dari 10%, 11%, kemudian 12%. Itu dari sisi pendapatan. Sedangkan dari sisi belanja, disiplin juga diberlakukan. Salah satunya di tahun 2024 ini kita mendengar adanya automatic adjustment yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani. Ini sebagai persiapan ya untuk tahun 2025, di mana di tahun 2025 nanti celah fiskal kita semakin menyempit, maksudnya ruang fiskal kita menjadi lebih terbatas, dan ini perlu ditertibkan dengan cara meningkatkan disiplin atas belanja. Nah, kebijakan ini juga diharapkan sejalan dengan penguatan dari sisi moneter, di mana tren yang belakangan ini berlangsung adalah inflasi ya, sehingga APBN dioptimalkan juga semaksimal mungkin untuk
mengatasi berbagai faktor yang dapat memperkuat inflasi. Terutama dalam hal ini adalah inflasi yang sifatnya imported inflation. Maksudnya inflasi yang dalam tanda kutip diimpor yang diakibatkan oleh naiknya nilai tukar falas terhadap mata uang kita. Kenapa imported inflation itu terjadi? Ya karena hal ini tidak terlepas dari kebijakan moneter yang diterapkan oleh negara-negara yang mata uangnya menjadi mata uang yang digunakan di dalam perdagangan global. Dalam hal ini adalah Amerika, di mana sampai rapat FOMC di pertengahan tahun 2024 ini tidak ada tanda-tanda bahwa the Federal Reserve akan menurunkan tingkat suku bunga mereka. Artinya the Fed masih menerapkan pengetatan untuk menangani inflasi di negara Amerika. Kebijakan the Fed ini mau tidak mau akan menaikkan nilai tukar dolar terhadap mata uang lain di seluruh dunia, termasuk mata uang negara kita. Nah, tentu hal yang dilakukan oleh otoritas moneter kita untuk mengimbangi kebijakan the Fed ini adalah bagaimana menguatkan nilai tukar rupiah terhadap dolar dengan cara terus melakukan intervensi untuk mencegah kenaikan dolar yang kemarin sempat menembus 16.500 rupiah. Nah, ini adalah ikhtiar dari sisi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Namun tentunya peristiwa moneter global juga akan berdampak terhadap APBN. Oleh karena itu tadi APBN 2025 juga akan dirancang untuk bisa mengimbangi berbagai dampak yang terjadi akibat pengetatan moneter yang dilakukan oleh Amerika di tahun 2024 dan 2025 nanti. Jika imported inflation itu masih terus terjadi, maka ada sejumlah belanja di dalam APBN yang apabila belanja tersebut mengandung komponen impor, tentu ini akan meningkatkan pengeluaran dalam nilai rupiahnya jika dibandingkan dengan kondisi di mana laju inflasi tidak sebesar sekarang, atau jika nilai tukar rupiah terhadap dolar tidak selemah saat ini. Nah, demikian barangkali sedikit update yang ingin saya share. Kita akan lanjutkan kembali di kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.